Oke, ketemu lagi. Saat ini kita mau coba saya bikinkan tutorial menggunakan fotogrametri dengan Ubisoft Metashape dengan GCP ya. Tapi sebelumnya mungkin kita siapkan dulu filenya. Nah, kebetulan saya punya filenya cukup besar, jadi untuk tutorial ini akan saya resize ya. Pakai Fastone Photo Resizer. Mudah. Ini gunanya untuk mengecilkan file, tapi akses datanya tetap simpan ya. Oke, kita mencari data tempat kita menyimpan tadi. DC kita taruh di Word tadi, fotogrametri Amankila 2 GCP, kita pakai 2 GCP nanti ya. Jadi semua file ada yang ada di sini kita akan kirim ke sana. Kalau kita lihat aslinya ada 10 mega, ada 11 bahkan ya, 11,1 cukup besar. Kita ambil semua filenya, ada 89 foto, add all. Oke, dan jangan lupa ini kita akan rubah folder kerja kita sama dengan tujuan akan di save ya. Jadi samakan dulu, sementara kita coba samain aja. Di save work fotogrametri. Oke, bisa juga kita save dengan folder yang berbeda, tapi untuk menghemat space sementara ini dulu, nanti kita hapus saja yang asli. Jadi kita folder tujuannya sekarang sudah sama dengan folder asli data yang kita akan gunakan. Lalu advanced option nih, advanced option saya pakai yang in percentage, jadi saya akan berkurang 50% persentasenya, tapi bukan hanya 50%, dia proporsional, jadi lebih kecil biasanya. Perhatikan nanti ya. Oke, sudah. Nah, kemudian rename ini string 5 ini adalah nama standar, jadi nanti menyesuaikan sesuai nama. Ini di sini 1. Kalau nanti dibutuhkan, misalnya kita mulai dari tambahan, misalnya 2 chunk, kita mulai dari katakanlah nomornya 50, bisa aja diatur. Oke, kita buat Amankila 50 ya. Jadi kodenya Amankila 50, kita convert semuanya. Prosesnya biasa tidak terlalu lama. File misalnya ini ya, file aslinya ini 10 mega, kemudian file new size-nya cuma 1,9, jadi realnya bukan 50%, tapi proporsional dia resize-nya, jadi tinggal kira-kira hanya sekitar 20% dari file aslinya. Cukup membantu saja. Oke, kita cek filenya, folder. Ini foldernya. Jadi sekarang folder rata-rata tinggal 2 mega. Fotogrametri kita buang saja nama file yang aslinya. Saya sudah nggak pakai yang asli. Kita buang aja supaya menghemat space lumayan ini. Buat kita cek ya, berapa kalau 89 file aslinya itu 920 mega, sedangkan kalau yang baru hanya 167, dari 900 lebih 967, 20% sisanya ya yang tinggal setelah di resize. Cukup membantu, sangat membantu untuk kawan-kawan yang punya spek komputer tidak terlalu mumpuni, tapi ini hanya untuk kebutuhan tutorial ya. Kelasnya kita hapus saja supaya nggak menghemat space. Kita buang dulu karena Ubisoft ini butuh space, butuh semua resource termasuk power juga. Jadi saya sarankan kalau kerja dengan Ubisoft silakan kosongkan atau jangan nyalakan aplikasi. Oke, kita hilangkan. Sekarang kita mau coba import. Jadi kita kembali ke Ubisoft Metashape. Kita buka filenya, ambil di sini workspace ini. Belum muncul, bisa diambil juga workspace. Ini. Ambil add foto yang tadi ya.
kembali tadi mana fotogrametri. Nah, ini ada semua fotonya, kita ambil 89 foto. Ya, 89 foto. Nah, sudah dapat 89, kita nyalakan untuk mengetahui posisi. Betul nggak di lokasi yang kita sudah letakkan itu sesuai dengan apa yang kita maksud. Nyalakan saja thumbnail fotonya. Ini adalah lokasi kamera drone pada saat capture ya. Untuk memastikan lagi, kita coba nyalakan saja foto satelitnya. Ini bergantung ada koneksi ya, koneksi kurang bagus. Pakai yang mepet. Kira-kira benar nggak kita memetakan di daerah yang kita maksud? Di Amankila ini, betul. Nah, sudah kelihatannya. Jadi posisinya ada di, memang di sebelah timur dari Hotel Amankila sampai ke arah pantai. Oke, udah benar ya. Jadi kita bisa lanjutkan. Kita matikan saja, ini nggak butuh kan? Lalu kita akan proses pertama align foto. Untuk saat ini kita gunakan medium saja supaya tidak terlalu sedikit. Ini semuanya default ya, jadi reference restoration karena masih menggunakan exif data yang ada di advance-nya. Nah, kalau advance-nya biasanya kawan-kawan akan lihat sini di poinnya 40.000, kemudian type point-nya biasanya 4.000 itu standarnya. Masalah kembalikan seperti itu. Kalau saya agak sedikit tinggi. Oke, dia akan proses. Terlalu lama karena ini fotonya dari size ya. Cepat saja. 89 foto, processing dengan medium size. Jadi maksudnya adalah line ini setiap kamera itu diposisikan ulang di posisinya sesuai exif datanya, dan kemudian akan di align, maksudnya direposisi ke terhadap kamera atau foto yang lain dalam sebuah kesatuan. Jadi semuanya ter-align ya. Nah, kita juga bisa cek, kawan-kawan bisa lihat sebetulnya kamera ini datanya 3 dimensi kan. Sudah kelihatan ya, jadi luasnya sudah kelihatan. Kameranya, masing-masing kamera ini sebetulnya tidak pada posisi yang sempurna, tapi sudah diposisikan ulang kembali sesuai basis datanya yang ada tadi. Oke, kita zoom extend ya, zoom extend yang tandanya ini. Ya, nah kita akan koreksi dulu regionnya ini, rotate region, kita luruskan lagi, lalu kita resize sesuai dengan apa yang kita akan butuhkan. Jadi bisa akan memproses hanya yang ada di dalam region ini, yang lainnya tidak diproses sama dia, jadi akan sangat menghemat waktu prosesing. Sudah, kita masuk lagi ke satunya adalah processing optimize. Kamera di optimize by default saja, ini cepat saja. Oke, sudah. Tahap 1 dan tahap 2 sudah selesai, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Baik, tahap berikutnya adalah kita akan memasukkan nilai atau menginput data yang sudah kita rekam. Posisi yang presisi, kemarin kita menggunakan geodetik ya, space geodetik. Nah, ini kita masuk dulu, ini kan workspace, kita pindah dulu ke reference. Lalu kita cek dulu posisinya ini, koordinat sistemnya sama nggak? Oke, sudah. Di ini kita akan menggunakan marker reference karena posisinya akan digantikan dengan posisi marker atau PM ya, kita biasa bilang. Oke, lalu kita import PM nya, import reference. Saya sudah save tadi ya di folder yang sama.
ini bentuknya adalah CSV ya. Nah, di sini kita bisa lihat longitude, latitude, dan elevasi. Cek ulang. Baris kedua, longitude misalnya ada di baris kedua. Longitude baris kedua, kemudian latitude baris ketiga, altitude 4. Benar ya? Lalu kita akan start import mulai dari baris kedua. Kita import. Nah, kan belum ada dia, jadi kita harus import base-nya tersebut menjadi marker. Yes to all. Nah, ini sudah ada 1, 2, 3 ya. Kalau saya matikan thumbnailnya kelihatan ini. Nah, ini ada 1, 2. Sedangkan yang satunya ini agak jauh. Kita kan nggak butuh nih saat ini. Kita cukup butuh yang dua ini aja. Jadi yang posisi ketiga ini kita bisa lihat di sini ya. Coba kita lihat preferensi. Ini ada datanya. Di sini ada data. Kalau geodetik pasti akurasinya tinggi. Lihat di sini 0,005. Berarti 5 mm ya. Akurasinya 0,05 semua 0,05. Base, ini base. Mana base tadi kita cek dulu base. Ini base. Coba lihat. Nah, yaitu base. Kemudian ini ICP1. Oke, jadi ICP2 yang kita nggak pakai ya. Kita buang aja. Nggak perlu. Yes. Oke. Kita teruskan ya kawan-kawan ya. Lalu kita akan lanjut processingnya. Cara gimana? Nah, ini yang menarik ini. Jadi di gambar kanan ini kan kita munculkan tadi foto dari masing-masing hasil akuisisi data ya. Kita akan proses misalnya ICP1. ICP1 itu yang di bawah, itu yang tanda merah ya. Kita klik kanan, lalu ambil namanya filter foto by marker. Jadi nanti aplikasi akan mencari foto yang di dekat atau yang ada di dalamnya tercapture marker tersebut. Nah, kamu bisa lihat. Sekarang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak juga. Ada 16 foto, 17. Kita akan satu-satu koreksi ulang nih kawan-kawan. Misalnya ini, foto ini. Kita klik, double klik. Nah, ini kan kelihatan nih. Artinya ini adalah titik ICP. Data yang ada. Tapi fotonya tidak sama. Jadi ICP ini akan kita pindahkan untuk jadi referensi bagi foto ini. Foto ini koordinatnya sekarang menjadi sesuai dengan hasil yang lebih akurat yang dihasilkan oleh ICP. Terus kita masing-masing foto terus kita koreksi begitu saja, cepat saja. Oke, itu semua titik ini, semua gambar, semua foto kita koreksi. Di sini juga kelihatan ya, kalau sudah kita koreksi dia sudah tertanda sebagai marking ya, sedangkan kalau isi belum ada tandanya nih. Kawan-kawan bisa lihat tandanya. Dari masuk dia akan berubah. Jadi harus dipastikan bahwa pre-marking atau benchmark ini pada saat kita letakkan harus titiknya posisi tidak terhalang oleh benda di atasnya, misalnya pohon atau apapun juga. Karena kalau tidak nanti BM atau pre-marking ini ketutup, kita nggak bisa pakai. Kita lihat. Oke, begitu dan seterusnya ya. Kita lanjut saja sampai semuanya selesai. Ya, kita lanjut sampai semuanya kembali. Nah, kadang-kadang kita nggak menemukan karena tadi yang saya bilang ya. Pre-marking ini ketutup sama pohon di atasnya. Jadi mesti dipastikan bahwa di atas itu memang tidak ada halangan cukup luas karena foto bisa dari kiri kanan, nggak selalu tepat di atasnya. Kita nggak bisa mengoreksi ya, nggak apa-apa. Tidak ada ya, bisa kelihatan. Kita koreksi.
Sudah. Nah, kadang-kadang juga ini foto ini tidak terlihat karena memang tidak masuk ke dalam capture, nggak masalah. Ada berapa yang tidak masuk? Salah. Ini base ini. Ini GCP1 nanti saja. Tidak ada ya. Jadi semua sudah selesai. Nah, kita juga lakukan hal yang sama di GCP kedua. Jadi ini tadi kan GCP1 sekarang base. Sama, klik kanan terus filter foto by marker. Kita bisa lihat di sini ini yang GCP. Nah, ini ada GCP-nya. Kita koreksi referensi lokasi posisi yang sebenarnya ya. Karena tadi kita lihat kan GCP ini akurasinya 0,005, jadi sudah 5 mili, lumayan tinggi. Kenapa? Karena dia sudah diikat juga dengan sistem course dari BG. Untuk hal itu nanti akan ada di video selanjutnya, bagaimana membuat mengikat GCP kita ke sistem jaring dari BG, jaring kontrol BG. Terus kita lakukan semua sampai semuanya dikoreksi. Ya, ini sudah pas. Oke, kali koreksi. Nah, sudah semua ya. Sekarang kita sudah koreksi. Nah, sekarang karena semuanya sudah ada referensi sesuai dengan GCP atau referensi lokasi yang sebenarnya, artinya akurasi tinggi yang kita dapatkan itu sudah disematkan ke masing-masing itu. Lalu kita ke sini, klik satu saja, lalu select all, Ctrl A, klik kanan. Nah, ini kita uncheck. Maksudnya adalah sekarang foto yang ada di sini sudah tidak memakai lagi referensi titik atau koordinat GPS yang record pada saat tercapture ya. Tapi sekarang sudah diganti dengan referensi koordinat yang kita disematkan baik dari CP maupun dari base. Oke. Itu tahap kedua. Kalau sudah, kita akan melakukan reposisi ya. Jadi sekarang masing-masing gambar atau foto itu akan diposisi ulang, diikat ke posisi yang baru. Matikan dulu ini, balik ke model. Tetap sama, cuman letak dari masing-masing foto itu yang terkoreksi. Oke, sampai sini kita akan lanjut lagi ya. Bisa mengikuti kan? Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut, jangan lupa kita tadi kan sudah koreksi apa namanya regionnya, tapi juga kita masih perhatikan region ini kan 3 dimensi, jadi kita masih mau cek lagi, jangan terlalu tinggi. Nah, ini lihat, ini kan levelnya segini, regionnya masih terlalu tinggi, kita koreksi aja. Biasanya supaya prosesnya tidak terlalu rumit, terlalu banyak waktu. Kira-kira yang di prosesnya sumbu Y-nya atau lokasinya, sumbu Z-nya seperti ini. Kita cek lagi, kembali ke ya, kira-kira sudah sama ya. Jadi sekarang X, Y, Z-nya kira-kira region-nya itu yang mau kita proses sudah benar supaya efisien. Oke, next prosesnya adalah, oh ya, jangan lupa saat ini sebelumnya kita harus save dulu nih kawan-kawan supaya jangan hilang nanti ya. Kita save ke lokasi tadi yang sudah kita buat ya. Biasakan ini namanya Amankila 2 GCP, tapi ini jangan lupa kita kasih tanda 50, artinya sudah diproses atau resize 50%. Lalu prosesnya sendiri adalah medium. Amankila, nama lokasi atau proyeknya 2 GCP, kita pakai 2 GCP dan 50% resize dan medium processing. Saya dulu. Oke, lalu kita akan lanjut ke proses kedua. Tadi sudah melakukan proses pertama yaitu align. Proses kedua adalah klik kanan di chunk ini, proses build dense cloud.
Kita pakai yang tetap sama, medium. Advance-nya sama semua, nggak usah dirubah saja. Tetap di mild ya. Oke, dia akan proses. Ya, ini proses yang paling lama ya, karena paling banyak dia berulang-ulang prosesnya, butuh waktu. Tergantung kecepatan prosesor, RAM, juga GPU dan HDD. Kawan-kawan bisa lihat kenapa saya bilang seperti itu, kita cek di Task Manager ya. Nah, ini Task Manager-nya, kita buka. Kamu bisa lihat bagaimana si Agisaf ini menggunakan seluruh resource yang ada. CPU kita 100%. Kita bisa kontrol juga memorinya. Kalau memori saya kan sini udah 32. Jadi kita bisa lihat memorinya itu baru 10 yang terpakai. Sedangkan GPU cuma terpakai sedikit 25%. Hati-hati ya, yang penting ada CPU dan memori ini. Kalau kawan-kawan CPU-nya bagus, dia akan cepat. Nah, dia bebannya juga 100%. Ini kebetulan karena di overclock ya. Kemudian butuh pendinginan yang baik di laptop atau di computer. Hati-hati. Kalau memori, nah kita lihat ya, untuk memproses 89 foto sudah di resize 50% ya, dan proses hanya medium, kita ternyata butuh 10,8 GB RAM. Jadi bayangkan kalau laptop kawan-kawan hanya misalnya punya 8 GB, otomatis dia akan bottleneck ya, ada masalah gitu. Mungkin bisa crash atau biasa keluar memory not enough gitu, not insufficient memory, jadi berhenti prosesnya. Nanti harus diperhatikan, sesuaikan kemampuan laptop atau CPU atau PC kawan-kawan dalam proses ini ya. Oke, ini sudah mau selesai. Kita cepetin aja ya. Oke, ini sudah mau selesai karena lumayan cepat. Kebetulan saya pakai prosesornya i7 4950 kalau salah, dan RAM-nya 32 GB. Space harddisknya cukup besar, saya pakai SSD jadi dia cepat proses. Semuanya pakai SSD, saya nggak pakai harddisk. Beda sekali antara harddisk biasa dengan SSD. Oke, ini langsung kita save. Nah, kita juga bisa menggunakan batch proses. Batch proses itu adalah seperti ini. Jadi semua proses sudah sekaligus. Batch proses. Nah, oke, kita ambil misalnya line foto nggak perlu kan, jadi mulainya dari slash mesh. Oke, meshnya pakai apa? Medium. Oke, mild 1, kita tambah lagi. Habis itu mesh, kita bikin dulu tekstur dulu. Mesh tekstur. Ya, cek lagi. Generate, oke. Add lagi. Build style mode. Oke, medium juga. Add lagi. Mau bikin dem boleh, kita bikin dem ya, nanti bisa kelihatan. Oke, terus add lagi. Yang terakhir adalah panoramic, orthomosaic mesh, oke. Nah, ini akan menyelesaikan prosesnya secara bertahap, tapi jangan lupa klik save project after it stop. Jadi setiap kali proses batch itu dia akan menghasilkan. Kita tinggal oke aja. Kita tunggu sampai masing-masing proses itu selesai. Nah, misalnya ini build mesh sudah selesai kan, lalu dia akan langsung melanjutkan ke build texture. Jadi enak kita misalnya ada kegiatan lain, tapi jangan lupa jangan menggunakan aplikasi lain di dalam laptop atau PC kawan-kawan karena akan mengganggu kecepatan kerja. Ya, tekstur yang lumayan agak lama juga salah satunya. Oke, proses build tekstur sudah hampir selesai. Lagi
Nah, itu selesai dia akan save dan kemudian pindah ke proses berikutnya yaitu build file. Build file ini maksudnya untuk ngeprint, kita mungkin untuk ngeprint dalam skala besar. Jadi dibuat file dia ya. Biasanya lumayan juga ini, butuh waktu. Oke, proses build file model ini juga sudah hampir selesai. Kita bisa lihat kalau ada masalah nanti kita bisa koreksi, misalnya ada fault atau ada fail ya. Kebetulan tidak ada yang fail, aman semua. Nanti bisa kelihatan di sini kalau ada masalah. Tinggal sedikit lagi. Komputernya dibaca keras karena saya pakai overclocking. Ini jadi panas. Jadi butuh ekstra cooling. Hati-hati ya. Jangan sampai nanti laptop atau PC-nya berasap. Sesuaikan kemampuan dengan job yang kamu lakukan. Oke, build time mode sudah selesai. Nah, kita tinggal build time itu sebentar saja. Yang terakhir, build auto mosaic. Nah, maksudnya adalah kita mau membuat proyeksi 2 dimensi atau mosaik ya. Di orto itu kan 90 derajat. Dia akan peta. Nah, gimana data yang 3 dimensi ini kemudian bisa kita buat dalam sebuah proyeksi auto mosaik. Ini adalah proses batch yang terakhir ya. Saya nggak terlalu lama ini, cepat saja. Oke, sudah selesai semuanya. Close, karena tadi sudah di save, tapi pastikan lagi kita save. Sudah selesai ya kawan-kawan, proses di Agisoft Metasetting. Kita lihat resumenya kawan-kawan ya. Ini adalah hasil akhirnya, tapi kita lihat dari pertama yaitu hasil dari align. Align foto hanya kumpulan titik. Ini kita terus mau cek lagi berapa sih. Jadi dari 89 kamera, 2 markers ini nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi dari 289 kamera ini dengan processing medium menghasilkan 67.419 poin. Poin ini adalah poin yang akan dipakai untuk mengalign, menyambung masing-masing foto ini menjadi satu. Lalu kita maju ke Dense Cloud. Nah, dari 89 kamera dan 67.419 poin ini menghasilkan cloud sejumlah 3.728.768 poin ya. Bayangkan prosesnya berapa lama itu. Ini sudah 3 dimensi juga. Jadi sudah mulai kelihatan. Tapi ini masih berupa poin. Jadi poin cloud. Jadi titik-titik yang banyak sekali ya. Yang warna abu-abu ini adalah bolong-bolong karena apa? Karena kita kan fotonya dari atas ya. Dari orto, tegak lurus. Jadi bagian bawah dari pohon, dari sampingnya itu tidak bisa terlihat sama seperti kalau kita motret bangunan seperti bangunan ini. Bangunan ini kelihatan dari atas sempurna, tapi kalau dari sampingnya, fasadnya itu tidak terlihat, jadi tidak ada data yang bisa disampaikan atau ditampilkan di posisi angel view tersebut. Lalu dari situ kita menuju ke namanya model ya, sudah model wireframe. Nah, ini sebenarnya wireframe dibuat jadi wireframe. Jadi kan titik-titik itu, ada poin kalau itu digabung jadi satu, jadi apa namanya mesh. Jadi sambung-sambung, jadi mulai kelihatan bentuknya kan. Ini sebetulnya, nah seperti kalau lihat ini bentuknya sambung menyambung, itu disambung menyambung. Jadi udah mulai kelihatan surfacesnya ya, sederhana.
Oke, lalu kita proses lagi. Selanjutnya adalah teksturnya sudah mulai kelihatan. Apa yang terjadi? Nah, jadi mesh tadi sudah ditempelkan tekstur foto, warna, bentuk yang tersimpan dalam metadata. Jadi sudah mulai terlihat ya. Begitu kira-kira proses singkat dari stitching foto, 89 foto dengan menggunakan Agisoft Metashape. Lalu kita processing sudah selesai, kita akan coba ekspor. Ada dua ekspor yang biasa kita lakukan adalah pertama mengekspor report. Jadi kita bisa melakukan report, misalnya ini Agisoft, aman Kila 2 GCP saya anggap gitu ya, 50 M. Nah, ini supaya kita ingat juga. Lalu ini pakai Mavic 2 Pro, fotonya, nah ini kita koreksi. Jadi kan tadi fotonya adalah 50%. And resize. Posisi medium, tinggi terbang saya sekitar 100 meter. Ini dilakukan pada bulan Mei ini. Tanggal 2 sampai 3. Overlap 80. Oke, kita buat saja. Jadi aman Kila report. Nah, apa tadi? 50 M report 2 GCP. 2 GCP report. Ini akan masukkan report supaya mudah untuk menjadi laporan kita nanti. Cepat saja prosesnya. Hasilnya kita bisa lihat ada banyak yang kita laporkan. Automosaiknya, dan yang penting adalah ini posisi dan kualitas dari foto yang kita ambil. Nah, jadi 89, terbangnya 136 ini adalah tadinya kan agennya 100, tapi karena di posisi ketinggian saya terbang di atas ketinggian 30 meter, jadi dia ambilnya mdpl. Ground resolusinya 6,41 cm karena processing rendah low ya. Coverage area-nya kira-kira sekitar 13 hektar ya, 0,137 km persegi, setara dengan 13 hektar. Informasi ini yang kita bisa segera pergunakan untuk nanti bagaimana kita lakukan selanjutnya. Ada lapor ya, kayak ini. Berapa luas sih? Nah, ketahuan tadi kan luas 13 hektar. Ini ada error yang sementara kita bisa dapat. Errornya gede karena chip medium ya, karena di processing lagi. Lanjut, yang kedua adalah proses mengekspor ortomosaik. Ortomosaik ini bisa dibuat dari TIFF atau bisa JPEG ya. Tapi karena kita lanjut proses atau layout, kita lakukan pakai TIFF aja ya. Aman Kila 2 GCP 50 M. TIFF, filenya TIFF. Nggak terlalu lama, sebentar aja. Nah, kita bisa lihat hasilnya di folder yang sudah kita tadi. Nah, sekarang hasilnya ada TIFF-nya itu 160 mega, nggak terlalu besar. Begitu ya. Tadi reportnya juga sudah ada, sudah siap semua, siap saji. Oke, kita lanjut segera yang saja. Bonus ini ya. Jadi karena ini sebetulnya kan data 3 dimensi, kita bisa buat sedikit animasi sederhana. Gunakan animasinya horizontal. Oke, kita play. Nah, ini ya. Jadi bisa kelihatan sekilas secara cepat seperti apa situasi dari area yang kita sedang akan. Atau satu lagi kita bisa stop, kita buat satu lagi, ada, dia kan horizontal dan vertikal. Oke, kita bisa lihat sekilas secara cepat seperti apa situasi dari area yang kita sedang akan. Atau satu lagi kita bisa stop, kita buat satu lagi, ada, dia kan horizontal dan vertikal.
Oke, kita buat juga kita play. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita atur ya apa yang mau kita perlihatkan sebagai PowerPoint atau titik yang menarik yang kita ingin perlihatkan. Gitu ya. Lanjut, kita proses ke layout atau kita ganti softwarenya. Setelah di Agisa Metascape ini kita lanjut proses layouting di Global Mapper. Proses selanjutnya pakai aplikasi Global Mapper. Aktifkan dulu Global Mapper Pro. Ya, langsung kita buka data yang sudah kita tadi siapkan, ada di Global Mapper. Ambil yang file tiff tadi ya. Nah ini. Nah, ini kawan-kawan sudah lihat. Ini. Oke, ini filenya. Zoom to selected layer. Maksimal zoom. Nah, ini kita juga bisa lakukan memastikan lokasi benar nggak sini di tempat yang kita tuju tadi ya. Nyalakan tadi online data source, kita ambil word imagery, connect. Hati-hati butuh data internet atau koneksi internet yang baik di sini. Bisa kan dia menarik data base map ya. Nah, sudah keluar artinya lokasinya di daerah ini tadi yang kita inginkan. Betul ya. Nyaman kilah. Nah, ini lokasi yang kita inginkan dan daerah ini juga perbukitan yang kita mau. Ini tadi kan lokasinya ya. Base, ini juga lokasinya tadi. Oke. Ini gimana kalau seperti ini? Oke. Pindahkan saja posisinya. Nah, jadi dia ada di atas. Nah, ada layering ya, di sini gampang. Biasanya saya untuk merapihkan ada caranya nih. Itu dengan pakai yang tanda ini. Nah, create. Jadi kita rapikan yang bolong-bolong ini kan nggak enak lihatnya. Saya merapikan supaya bagus dilihatnya. Oke. Ini nama aja satu. Itu maksudnya ini adalah bikin outline-nya ya. Entering lagi. Kita ambil yang tulisannya pena ini, incisor tool. Kita klik aja di sembarang tempat. Udah kelihatan ya, dia ambil jaring-jaringnya udah ketahuan, udah keambil berarti udah kepilih poligonnya. Lalu kembali ke aman gila yang if ini. Option kita crop to currently selected polygonal apply. Nah, sekarang sudah rapi ya, jadi enak lihatnya. Ini matikan saja, lalu nyalakan word imagery. Nah, jangan lupa save dulu. Nah, ke sini ya, di tadi namanya aman gila 2 GCP 50M. Save. Nah, kita mau rapikan lagi supaya bagus. Gimana nih? Ada yang namanya feathering, jadi pinggirnya jangan kelihatan mencolok seperti itu. Cara gimana? Opsi feathering, ambil yang feather to polygonal coverage. Saya biasa ambilnya 350. Ini terserah kawan-kawan ya, tergantung juga situasi atau lokasi atau besar dari kawasan yang mau kita filter atau kita mau feathering. Apply. Saja. Nah, jadi ini sudah mulai kelihatan pinggirannya ini ada feather, jadi halus ya sambungannya ya, nggak terlalu kasar seperti tadi.
Nah ini kok nggak pas ini ya nggak apa-apa, karena kalau base map itu fotonya biasa dari satelit kan tidak terlalu apa ya, nggak terlalu foto nggak tegak lurus ya, agak distorsi juga. Apa pantainya sudah rata, sama keliling, cuma ini aja nih sungainya agak berbeda, atau apakah memang sungainya berbeda dengan situasi yang terakhir atau memang ada sedikit, tapi nggak masalah, yang lain sudah baik. Lalu kita lihat peta itu harus menampilkan banyak hal, salah satunya adalah grid. Grid ini kita mau pakai apa, kita udah kelihatan ada grid seperti satu, sudah kelihatan ya, ini ada grid, kita mau tambah gridnya pakai custom aja. Custom ini karena dia kelihatannya cukup kecil, pakai 5 angka 5 detik. Nah udah kelihatan ya. Lalu kita koreksi lagi distance space-nya ini kecil aja, saya nggak butuh terlalu besar. Oke, ini posisinya biasanya saya pakai yang di 50-75%. Apply. Nah sekarang kondisinya jadi sudah banyak, ada base map, ada areal mapping, kemudian juga ada apa namanya, image kita ambil dari base map. Ini sudah banyak informasi yang ada dalam sebuah peta. Dapat save lagi. Oke, dan kita mau ekspor, mau print ya, kita namanya di sini adalah ekspor ke PDF aja, saran saya, karena PDF lebih banyak, lebih bagus. Atau satu lagi deh, saya coba kasih tips lagi. Kita mau bikin kontur, kita ambil dari data kontur yang ada ya. Jadi kita ambil dari konturnya Amsterdam Connect. Nah ini lalu kita bikin create kontur, ambil 1 meter. Oke, intervalnya 1 meter saja, 10. Nah udah kelihatan konturnya. Ingat ini konturnya hanya kasaran ya, karena ambilnya dari data satelit. Perbaiki sedikit supaya bagus. Ganti pixelnya, oke, saya biasanya kasih 0,1 biar halus saja. Colornya aja. Lalu fontnya kecil, biasa saya kasih kecil. Warnanya supaya kelihatan, warnanya saya kasih putih. Oke. Mulai. Nah sudah lebih halus ya. Ini terlalu gelap, masih terlalu menyolok. Saya ganti warnanya jadi titik satu kan, ya, nggak kelihatan lagi. Nah ini sudah lebih halus. Informasinya sudah ada foto satelit, kemudian ada foto apa namanya, mapping using drone, terus ada gridnya juga. Grid sudah ada artinya ya, ada batasnya kan, ada bagi jarak juga, dan ada skala. Kita akan print, kita buat outputnya ke dalam PDF tadi, raster image format PDF, ambil A3 landscape 300. Nah ini namanya, kita kasih nama aman kila tadi 2 GCP 50M. Imagery, topografi, A3L 300 dpi. Jangan lupa kemudian ekspor boundnya pakai apa yang kelihatan, setelah kawan-kawan butuhnya ya. Lanjut, kita kasih nama sama aman kila 2 GCP 50M A3L 300 dpi. Ya, proses segera, nggak lama kok ini.
Oke, sudah selesai. Kita lihat hasilnya di sini. Iya. Nah, apa bisa lihat ya. Jadi di sini ada, kita coba lihat detail. 900. Nah, ini hasilnya udah detail. Jadi kelihatan ya garis kontur, walaupun masih sederhana, semua sudah kelihatan jelas. Ya, demikian informasi yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagaimana membuat sebuah areal mapping, kemudian menyajikan data yang ada dengan cepat dan mudah ya. Semoga berguna. Terima kasih, sampai jumpa.